anak-anak yang luar biasa, yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita kembali lagi akan mendengarkan renungan setiap Rabu. Ya, tapi sebelumnya itu Tante Mei ajak semua dulu berdoa, kunci tangannya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, orang tua, bahkan siapa saja yang menyaksikan acara ini, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati mereka ketika mereka membuka hatinya untuk firman itu masuk dalam hati. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari-hari ini di bulan Desember, ya, kita boleh mendengar lagu-lagu Natal, kita boleh melihat pohon terang, lampu-lampu yang berkilau-kilau. Namun, tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin ada anak-anak yang lain, yang dari gereja lain yang sudah bisa merayakan Natal, berkumpul bersama untuk merayakan hari Natal. Namun khususnya untuk anak-anak sekolah minggu Pernap Samuel GPDI Kota Palu, tahun ini kita belum bisa ya sayang untuk berjumpa bersama-sama, bersatu dengan yang lain, bertatap langsung muka dengan muka untuk merayakan Natal. Tapi Tante Mei percaya bahwa anak-anak yang ada di rumah tidak akan mengurangi sukacita ketika kita menyambut Natal tahun ini. Ya, karena kita percaya bahwa Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya di bulan Desember ini sudah lahir di hati kita. Sehingga sukacita kita melimpah terus di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi tidak akan membuat kita bersedih, tidak akan membuat kita kecewa, karena Yesus sangat baik bagi kita semua. Lukas 2 ayat 11 berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ingin membaca bagaimana tentang kelahiran Yesus, anak-anak bisa baca di dalam Lukas pasal 2 ya. Ayat 1 sampai 52 di situ diceritakan bagaimana Kristus Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Nah, itu 2000 tahun yang lalu itu kelahiran Kristus. Tapi jauh sebelum kelahiran Kristus, kelahiran itu telah dinubuatkan oleh banyak nabi. Ya, salah satu Nabi Mika. Mari kita baca di dalam Mika 5. Ya, Mika 5 ayat 1 dia berkata demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi itu merupakan rencana Allah ya. Rencana Allah bagi manusia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa harus Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia? Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain Tuhan sendiri ya. Hanya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang bisa, yang mampu, yang dapat menyelamatkan manusia. Ya, anak-anak tahu pada saat di Taman Eden manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya hubungan Allah dengan manusia itu putus. Ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan tidak ada yang dapat menghubungkan jalan yang sudah putus itu kecuali Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, banyak nabi yang sudah memperingatkan manusia dari dosa-dosanya untuk bertobat. Kalau anak-anak baca mulai dari perjanjian lama, banyak utusan-utusan Allah, utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi, hakim-hakim dan lain sebagainya untuk memperingatkan,
untuk manusia bertobat, tapi tidak bisa membuat manusia itu diselamatkan. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Yesus harus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena Dia sayang Tante Mei, Dia sayang anak-anak, Dia sayang kita semua. Dia tidak ingin ada yang binasa. Dia ingin kita semua selamat masuk surga. Oleh sebab itu, penebusan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Dan pada saat ini, anak-anak, ketika kita berdoa, kita bisa memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Karena kita telah menjadi anak-anaknya, kita telah ditebus oleh darah Yesus yang luar biasa. Ayat hafalan kita ya, 2 minggu yang lalu ya, Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa Tuhan kita, anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak harus tetap rajin beribadah, rajin mencari Tuhan. Jangan suka malas. Setiap hari Minggu, ayo jam 12 kita harus beribadah walaupun secara online. Anak-anak yang lain yang belum menghafalkan ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru, ayo mari semangat-semangat, kita harus menghafalkan. Setiap hari kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ingat ya, Papi Hezki bilang memperkatakan firman, karena firman itu akan memberkati anak-anak semua. Oke, kelahiran Kristus yang kita peringati hari ini membuat kita mengingat kembali betapa kasih Tuhan itu dalam, betapa kasih Tuhan itu luar biasa yang tidak ada samanya di dunia. Hanya Tuhan satu-satunya yang punya kasih besar. Dia rela mau mengorbankan dirinya menebus kita di kayu salib. Oleh sebab itu, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, Pengab Samuel, GPDI Kota Palu, mari maju terus mengikuti Tuhan, belajar ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab ya, supaya kehidupan anak-anak di mana saja anak-anak pergi dan berada selalu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat kehidupan anak-anak sekolah minggu nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan anak-anak, inilah berkat Natal yang dapat Tante Mei bagikan buat kita. Ingat bahwa Yesus yang kita sering peringati hari kelahirannya yang disebut dengan Natal itu adalah Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu ketika Tuhan punya kasih, mengasihi kita, kita juga harus punya kasih, mengasihi sesama kita. Ya, Alkitab katakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Itu artinya semua dari Allah. Ya, sebab itu kita hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Memperingati Natal tahun ini bukan memperingati Natal dengan hal-hal yang negatif ya, maunya semua baru, sepatu baru, kalau tidak ada sepatu baru, baju baru, nggak mau Natalan. Bukan seperti itu. Mari dengan keadaan seperti ini kita mau hidup prihatin ya, bisa mengerti keadaan daripada orang tua. Tuhan tidak lihat baju baru, yang penting Tuhan lihat hati kita. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Setiap hari bangun tidur katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Pada saat kita makan kita katakan terima kasih Tuhan. Pada saat kita bisa tidur dengan tenang kita katakan terima kasih. Jadi Tante Mei katakan pada anak-anak bahwa tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa.
Anak-anak yang benar-benar mau rindu dan cinta Tuhan. Terima kasih juga buat orang tua yang selalu membimbing anak-anak, mendampingi mereka ketika mereka beribadah secara online. Tante Mei percaya banyak kelemahan keterbatasan yang kami berikan bagi anak-anak guru-guru sekolah minggu, tapi percayalah bahwa apapun firman yang anak-anak sudah dengar, itu akan memberkati anak-anak semua. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang Tante Mei bagikan. Mari sebelum Tante Mei akhiri, kita berdoa dulu ya. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati anak-anak yang di rumah Tuhan. Biarlah dengan keadaan seperti ini mereka tetap bersuka cita, merayakan menyambut kelahiran Tuhan. Orang tua mereka Engkau memberkati. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, mari Engkau buat berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.